Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari, NIM 1730604030, Prodi Mazawa 1 2017, mata kuliah Manajemen Strategi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif dari pandemi COVID-19 terhadap kelangsungan hidup perusahaan Sinar Sosro. Dampak positif dari perusahaan Sinar Sosro, yang pertama, penjualan teh botol Sosro juga mengalami fluktuasi. Yang kedua, dampak langsung situasi krisis terhadap volume. Yang ketiga, perusahaan yang mampu beradaptasi. Yang keempat, mempertahankan produk lokal akan mampu mengikis atau mengurangi produk lain yang akan terus-menerus masuk ke pasar. Yang kelima, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak negatif dari perusahaan Sinar Sosro, yang pertama, akan semakin banyak ancaman bagi perusahaan yang tidak mampu beradaptasi. Yang kedua, mempertahankan produk yang mereka pasarkan dengan produk perusahaan dari negara lain. Saya akan melanjutkan dari analisis SWOT dalam dampak perusahaan Sinar Sosro. Pertama, kekuatan. Pertama tuh, bahan baku teh Sosro dipilih hanya dari pucuk daun teh terpilih dan terbaik yang dipetik dari perkebunan milik sendiri. Yang kedua, harga yang cukup terjangkau. Yang ketiga, adapun pengolahannya dengan menggunakan mesin paling modern dari Jerman yang dilakukan untuk menghasilkan produk terbaik dengan standar kualitas terjaga. Yang keempat, quality control yang sangat diperhatikan dan dijaga baik dengan memperkerjakan staf ahli di bidangnya. Yang kelima, membantu perekonomian petani Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, kelemahan dari perusahaan Sinar Sosro. Pertama, merasa menjadi brand yang lama Sosro kurang gencar melakukan promosi baik iklan media visual maupun cetak. Yang kedua, sedikitnya varian produk sebab hanya berkutat pada produk minuman. Yang ketiga, kemasan produk yang kurang variatif sehingga membuat konsumen bosan. Yang keempat, terkadang tidak semua daun teh bisa terpakai. Selanjutnya, peluang. Pertama, semakin banyaknya kesibukan, maka semakin banyak orang menginginkan hal yang praktis. Yang kedua, tingginya tingkat kerusakan lingkungan atau global warming menyebabkan suhu panas, jadi banyak yang butuh minuman segar. Yang ketiga, meningkatnya mall, hypermarket, supermarket di Indonesia dapat membantu penjualan The Botol Sosro. Yang keempat, terdapat beberapa perusahaan fast food maupun restoran-restoran yang mau bekerja sama. Yang terakhir, yang keempat, ancaman. Pertama, kerusakan lingkungan atau global warming dapat mengganggu produktivitas bahan baku. Yang kedua, banyaknya perusahaan-perusahaan baru sama dan kreatif. Yang ketiga, medan tempuh terutama di wilayah pelosok Indonesia sulit sehingga terkadang mengganggu sistem distribusi. Yang keempat, birokrasi pemerintah untuk ekspor kurang mendukung. Yang kelima, tingkat urbanisasi yang tinggi sehingga jumlah petani lebih semakin menurun.